Tiga solusi ini meningkatkan literasi di sekolah. Tonton sampai habis. Setiap anak terlahir dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka suka bertanya, membayangkan, dan berpetualang. Tapi pertanyaannya adalah apakah sekolah sudah jadi tempat yang menyuburkan rasa ingin tahu itu? Di balik kata literasi tersembunyi kekuatan untuk berpikir kritis, bermimpi lebih jauh, dan menyusun masa depan. Tapi kenyataannya di banyak sekolah literasi masih jadi PR besar kita semua. Menurut laporan PISA tahun 2022 dari OECD, Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 80 negara dalam kemampuan membaca. Itu artinya mayoritas siswa kita kesulitan memahami makna teks sederhana, apalagi berpikir kritis dari bacaan. Riset dari Perpustakaan Nasional tahun 2022 juga menyebutkan rata-rata orang Indonesia hanya membaca 6 buku dalam setahun. Sementara akses internet dan media sosial meningkat tajam. Banyak siswa lebih akrab dengan scroll TikTok daripada membuka halaman buku. Tapi, apakah salah mereka? Atau kita belum membuat membaca terasa menyenangkan dan berarti? Literasi rendah bukan hanya soal kemampuan teknik membaca. Ada banyak faktor penyebabnya. Kurangnya kebiasaan membaca di rumah, tidak adanya waktu khusus untuk literasi di sekolah, buku yang tidak relevan dengan usia dan minat anak-anak, guru yang belum diberi pelatihan tentang metode literasi yang menyenangkan. Akhirnya membaca jadi beban, bukan kesenangan. Padahal minat baca tidak tumbuh dari paksaan, tapi dari pengalaman yang membekas dan bermakna. Kabar baiknya adalah kita bisa berubah. Banyak sekolah telah membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, anak-anak bisa mencintai membaca. Tiga solusi alternatif untuk meningkatkan literasi di sekolah. Pertama, gerakan 10 menit membaca sebelum pelajaran. Apa itu? Kegiatan ini membaca bebas selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai setiap hari. Tidak terikat buku pelajaran. Siswa bebas memilih bacaan sesuai minatnya. Mulai dari cerita rakyat, komik edukatif, fabel, sains populer, puisi, atau bahkan biografi tokoh. Mengapa ini efektif? Karena bisa melatih kebiasaan membaca harian tanpa tekanan, menumbuhkan rasa cinta dan kebiasaan terhadap buku, meningkatkan kosakata, konsentrasi, dan kesiapan mental belajar. Studi di Jepang dan Finlandia menunjukkan bahwa kebiasaan membaca bebas di pagi hari berkolerasi dengan meningkatnya keterampilan berpikir kritis dan performa akademik. Cara pengimplementasiannya dengan cara menyiapkan rak baca kelas atau pinjam koleksi dari perpustakaan. Buku-buku ditempatkan di dekat meja siswa agar mudah dijangkau. Guru ikut membaca bersama untuk memberi contoh. Kemudian di akhir minggu ada sesi cerita singkat dari siswa tentang apa saja yang sudah mereka baca. Kedua, kegiatan outing class bertema literasi. Kegiatan pembelajaran di luar kelas ini yang berorientasi pada pengalaman baca, menulis, dan memahami informasi secara kontekstual. Contoh kegiatannya bisa berkunjung ke perpustakaan daerah, museum literasi, pameran buku, atau bertemu tokoh dengan penulis lokal. Ada juga bisa dengan tantangan guru kata di kebun sekolah. Jadi siswa mencari informasi, membaca papan nama tumbuhan, lalu menulis deskripsi sederhana dari informasi yang mereka dapat. Mengapa ini efektif? Karena bisa menghubungkan literasi dengan pengalaman nyata di dunia sekitar. Kemudian, literasi terasa relevan dan tidak membosankan. Kegiatan ini bisa dimulai dengan guru menyusun rencana outing dengan tujuan literasi yang jelas. Misalnya, bisa dengan menulis laporan kunjungan, membuat puisi dari tempat yang dia dikunjungi. Kemudian siswa juga bisa membawa catatan literasi. Hasil dari outing ini bisa dipajang di majalah dinding sekolah atau bisa dipublikasikan di kelas masing-masing. 3. Strategi pembelajaran yang variatif melalui permainan yang menyenangkan. Apa
yaitu yakni menerapkan pendekatan edutainment, education, and entertainment. Dalam membangun keterampilan literasi ini, membaca, memahami nulis, dan berbicara melalui permainan yang menyenangkan. Kegiatan ini bisa dimulai dengan model permainan seperti ular tangga literasi. Jadi setiap kotak berisi tentang bacaan, kosakata, atau teka-teki bahasa. Kegiatan ini dapat meningkatkan antusiasme dan partisipasi aktif siswa, membuat siswa berpikir kreatif dan menyampaikan gagasan lewat bahasa, menghilangkan anggapan bahwa membaca itu membosankan. Strateginya bisa menjadikan game ini sebagai pembuka atau penutup pelajaran. Gunakan alat sederhana seperti kertas lipat, kartu gambar, atau papan tulis. Permainan ini bisa disesuaikan dengan tema pelajaran minggu itu. Dari ketiga solusi ini, integrasi ketiganya, sekolah bisa menjadi rumah literasi. Dengan menggabungkannya, sekolah akan mengembangkan budaya literasi yang hidup. Anak-anak akan menganggap membaca bukan sekedar tugas, tapi bagian dari keseharian yang menyenangkan. Meningkatkan literasi bukan soal seberapa banyak buku yang kita punya, tetapi bagaimana kita membuat anak-anak jatuh cinta pada isi buku itu. Kali ini saya akan mencoba membuktikan lewat penelitian sederhana. Apakah benar melalui inovasi pembelajaran ini bisa meningkatkan literasi? Dan hasilnya luar biasa. Dari angka awal hanya 35% siswa yang mampu membaca lancar dan memahami teks sederhana, meningkat menjadi 82% siswa. Ini menunjukkan bahwa literasi bukanlah sesuatu yang sulit. Asal kita mampu mengemasnya dengan cara yang menyenangkan, terukur, dan konsisten. Anak-anak yang dulunya enggan membuka buku, kini justru membawa buku bacaan sendiri. Anak-anak yang biasanya diam di kelas, kini berani maju membaca keras-keras. Bahkan menulis cerita untuk dibagikan ke teman-temannya. Artinya adalah inovasi pembelajaran ini benar-benar bisa menjadi jembatan antara teori dan praktik nyata di kelas. Literasi bukan lagi program formalitas, tapi sudah menjadi budaya yang tumbuh dari hati siswa, dirasakan manfaatnya oleh guru dan disambut hangat oleh orang tua. Dulu saya baca buku cuma kalau disuruh, tapi sekarang saya jadi lebih ingin tahu buku yang lain. Sekarang saya bisa habis satu buku cerita dalam seminggu. Kalau outing kelas, saya senang banget. Kita bisa baca papan informasi di museum terus bikin cerita dari sana. Jadi terasa beda, kayak belajar sambil jalan-jalan. Enak. Belajar sambil bermain itu seru banget, lebih paham dan lebih menyenangkan. Saya suka. Permainan literasi sangatlah membantu. Anak-anak yang biasanya diam, jadi lebih berani berbicara. Bahkan mereka menulis cerita sendiri dan meminta ditampilkan di majelis sekolah. Yuk kita bangun budaya baca dari pagi pertama di kelas, dari tawa yang lahir dari permainan sederhana, dan dari langkah kecil menuju taman museum atau mungkin kebun sekolah. Karena literasi yang hidup adalah literasi yang dirasakan, dibagikan, dan dinikmati.